שלום, הבאנו שלום Shalom. Apa kabar semua? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Mari
kita berdoa, saya bawa kita di dalam doa untuk memulakan ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus atas kasih dan penjagaan Tuhan kepada kami. Hari-hari yang telah berlalu, walaupun kami melaluinya berbagai-bagai cabaran yang kami hadapi, tapi semuanya itu dapat kami mengatasinya bukan karena kekuatan kami, tapi karena pimpinan dan perlindungan daripada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kami yang hadir di sini pada hari ini satu tujuan, yaitu memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan dan mendengar firman-Mu. Dan saya percaya bahwa kami semua dalam keadaan yang sehat, karena Tuhanlah yang memberikan kami kesehatan yang baik. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, masa dan tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat yang coba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami usir, kami singkir, supaya hati kami, pikiran kami dapat arahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Begitu juga Tuhan yang bertugas pada hari ini, biarlah Engkau Tuhan mengurapi dengan urapan khusus daripada Engkau Tuhan, supaya mereka ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang hadir. Sama ada yang bermain musik, pimpin pujian, dan juga yang sampaikan firman Tuhan kami Yesus Kristus, supaya firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan menjadi kesegaran kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, bagi mereka yang mungkin dalam perjalanan untuk datang ke sini, mohon Tuhan pimpin mereka, lindungi mereka, supaya mereka akan selamat sampai ke sini ya Tuhan Yesus Kristus, dan dapat bersama-sama dengan kami di dalam beribadah kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Oh haleluya. Amin. Mari kita sama-sama kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya buat pimpin pujian dan timnya. Lupa. Terima kasih Deacon Andrew. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lambai-lambaikan tangan kita, mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu baik dari hari yang sebelumnya sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan bertenaga, karena Tuhan memungkinkan kita sudah berada di sini. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita tahu hari ini adalah hari Tuhan. Mari kita bersyukur dengan rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Kita ucapkan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Tinggikan diri-Mu Tuhan. Oh mengatasi langit. Amin Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa atas lawatan-Mu dalam hidup kami yang tidak habis-habisnya senantiasa menyertai kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur
ku bersyukur. Mari kita jemaat Tuhan berdiri bersama-sama, katakan atas kasih, haleluya, dan bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku. Amin.
kemuliaan Tuhan melintasi bumi. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, lewat kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat bersama-sama sekali lagi beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Pandang kiri kananmu, tapi jangan salam. Ya. Si hai ataupun katakan kepada dia, puji Tuhan kau ada di sini. Amin. Ya. Yang di rumah pun sama. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Tadau riti, tadau Tuhan. Ataupun hari ini adalah harinya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memuji Dia. Haleluya. Rohina
Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kita sudah bersama jauh. Tiba masanya kita mau menari seperti anak muda. Haleluya. Walaupun kita berumur sudah, tapi jiwa kita masih muda. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan sekali lagi. Ku diberi kuasa. Bersyukur Tuhan, tipu muslihat iblis telah dilenyapkan dalam kehidupan kami. Kami di sini Tuhan Yesus memuji karena kami ada kemenangan, karena Engkau menyertai kami sepanjang masa. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami mau berdiam sejenak, bertenang di hadapan Tuhan, di hadirat-Mu, dan kami tahu kasih-Mu Tuhan Yesus memberi kami kelegaan dan kekuatan baru Tuhan Yesus. Kalau lembutan-Mu Tuhan Yesus menyentuh hati kami, memberi kami kekuatan baru Tuhan Yesus saat kami menghadapi pandemik COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami tahu kekuatan itu datang daripada Tuhan Yesus. Saat ini Engkaulah yang menyelamatkan kehidupan kami Bapa daripada banyak tekanan hidup ini Bapa. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Inilah hati kami Bapa. Yes, Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bertenang, mari kita berdiam sejenak di
Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami, sehingga Tuhan sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada-Mu, memuji-muji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, sebentar firman Tuhan akan ditabur. Kami berdoa Roh Kudus yang mempunyai perkataan dalam firman Tuhan, memberikan kami hati yang bersiap sedia untuk menerima benih yang ditabur. Berikan kami pengertian, berikan kami pikiran yang terbuka, hati yang rela menerima. Kiranya firman Tuhan mendapat tempat di dalam setiap hati kami. Perkataan manusia amatlah lemah, dan setiap yang dibicarakan oleh manusia adalah lemah. Oleh itu, kami percaya bahwa saat firman Tuhan ditabur, pasti beserta dengan perkataan yang lemah, tetapi Roh Kudus yang mengubah semua itu menjadi suatu kekuatan, menjadi kuasa, dan menjadi perkataan ilahi yang diolah oleh hati dan pikiran setiap anak-anak. Berkaryalah ya Tuhan, kami menyerahkan masa tempat ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita mengucap syukur karena hari ini minggu yang ketiga kita dapat bersama-sama. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, seperti message media yang dihantar oleh Deacon Patrick, di mana hari ini tema firman Tuhan kita adalah Allah adalah Elyon. Allah adalah Elyon. Mungkin hari ini kita pertama kali mendengar perkataan Elyon, tapi saya akan jelaskan apakah maksud itu. Kita ambil dalam Daniel 2, 21 sampai 22. Daniel 2, 21 sampai 22. Daniel 2, 21 sampai 22. Saya membaca dalam terjemahan Borneo karena dia lebih dekat untuk difahami. Dalam terjemahan Borneo 21, Dia mengubah waktu dan musim. Dia memecat dan melantik raja-raja. Dia mengaruniakan hikmah kepada orang bijak dan pengetahuan kepada orang yang memiliki pengertian. 22. Dia menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Dia mengetahui apa yang ada di dalam gelap, dan cahaya menetap di dalamnya. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita melihat latar belakang teks ini. Latar belakang teks ini adalah Raja Nebukadnezar telah bermimpi, dan mimpi itu telah membuatkannya sangat gelisah. Sewaktu dia bangun, dan dia merasa sangat gelisah karena dia mendapat sesuatu mimpi yang luar biasa, tidak pernah dia mimpi sebelum ini. Bahkan mimpi itu telah membuatkannya sangat gelisah sehingga terbawa-bawa dengan segala keputusannya pada waktu itu. Ia memanggil orang-orang berilmu, ahli jambi, ahli sihir, dan para kasdim.
Kasdim itu ada dua, yaitu pertama merujuk kepada tanah Babilonia, dan kedua adalah orang-orang ahli nujum ataupun orang-orang yang melakukan ritual meramal dengan menggunakan bintang-bintang. Untuk menerangkan kepadanya maksud mimpi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyingkapkan maksud mimpi tersebut. Dia memanggil semua orang dan dia memilih orang-orang dari antara itu yang berpengaruh untuk datang kepadanya menerangkan mimpi tersebut. Tetapi satu orang pun di antara mereka tidak ada yang boleh memberitahu makna mimpi itu kepada raja. Baginda raja sangat murka dan menitahkan untuk membunuh semua orang-orang bijak di seluruh Babel, dan ini mengancam nyawa Daniel dan para sahabatnya juga, karena Daniel tergolong dalam orang-orang bijak. Karena nyawa mereka juga dalam bahaya, maka Daniel menghadap raja untuk meminta kepadanya agar diberikan waktu. Daniel bersama dengan sahabatnya, yaitu Hananya, Misael, dan Azraya, memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya juga jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel di suatu penglihatan malam. Sedang jemaah, ini adalah ucapan doa Daniel kepada Allah, sekaligus ungkapan Daniel tentang Allah yang sesungguhnya menurut apa yang ia ketahui dan fahami mengenai Allah, dan sekaligus menyingkapkan Allah adalah Elyon. Elyon itu adalah nama menurut gelar atribut, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Elyon itu adalah gelar Allah. Elyon itu adalah sifat Allah. Elyon itu adalah keterampilan Allah yang bermaksud Allah yang maha tinggi. Tidak ada satupun yang boleh menandingi, tidak ada satupun yang boleh duduk sebaris dengannya, tidak ada satupun yang boleh meramal mengetahui apa yang Allah ketahui. Sebab itu dia disebut sebagai Elyon, yaitu Allah yang maha tinggi. Sedang jemaah, mari kita meneliti apakah Allah Elyon menurut Daniel dalam ungkapan doa pujiannya. Yang pertama, Daniel menyebut bahwa dia mengubah waktu dan musim. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, saat dan waktu. Dalam sejarah dunia ini, selama dunia ini ada dan manusia ada, tidak ada manusia yang boleh mengubah waktu dan musim. Kata mengubah di sini adalah dalam bahasa terjemahan aslinya adalah mesna. Mesna, yaitu menjadikan sesuatu berbeza dengan keadaan asalnya. Menjadikan sesuatu berbeza dengan keadaan asalnya, ataupun menukar, ataupun menyusun semula urutan sesuatu. Contohnya kalau urutan seperti sekarang, kalau musim kita ada di Malaysia tidak ada lahan. Kita pernah dengar musim bunga, musim luruh, musim sejuk, musim panas. Kalau di tempat kita berapa musim yang kita ketahui? Musim hujan, musim panas. Musim hujan, musim panas. Musim hujan bila? Tidak menentu sekarang. Tidak tentu kan, dunia ini sudah berubah sedikit demi sedikit. Tetapi dulu asal saja ujung tahun kita set musim hujan. Asal ujung tahun kita set musim hujan. Tetapi sekarang dia semakin berubah. Tak perlu tunggu ujung tahun, dia sudah musim hujan. Kita set musim angin, musim tengkujuh, musim ribut, dan sebagainya.
Tapi kita tidak pernah mengalami yang namanya musim sejuk, musim bunga, musim luruh, musim panas. Boleh juga kali terai-terai minta Tuhan ini. Nah, Tuhanlah yang mengubah, Tuhanlah yang menyusun semula sesuatu urutan, atau Dia boleh mengolah sesuatu, Dia boleh memindah sesuatu dari tempat asalnya. Dia juga boleh mengalih, Dia juga boleh menukar arah pandangan ataupun haluan. Itu yang disebut oleh Daniel. Dia berkuasa atas waktu dan musim. Lalu apa kata waktu dan musim? Waktu dan musim, kalau dalam terjemahan bahasa aslinya, yaitu ornia husmia, ornia husmia, jangka masa atau masa untuk melakukan sesuatu, berlakunya sesuatu, masa yang terluang atau peluang atau kesempatan, the time and the season. Allah boleh menciptakan peluang, Allah boleh menciptakan jangka masa sesuatu. Maksudnya contoh seperti perang, Allah boleh pendekkan masa perang, Allah boleh panjangkan masa perang. Allah juga boleh membuat sesuatu dan boleh mencipta peluang-peluang. Allah boleh melakukan apa sahaja pada masa, pada waktu, pada musim. Maksudnya saat Dia campur tangan, maka semua itu Dia boleh ubah sesuka hatinya. Tidak lagi menurut susunannya pun Allah boleh lakukan. Dan Daniel mengatakan Dia memecat dan melantik raja-raja. Dalam bahasa aslinya itu agak kasar sedikit kalau memecat raja. Dia katakan miyot milkin makwin malkin, yaitu causing to pass away kings. Causing to pass away kings. Dia ada kasar sedikit. Causing to pass away kings and causing to rise king. Maksudnya dia penyebab raja mati. Dia boleh buat raja pass away. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Allah adalah penyebab atau menyebabkan, causing, pass away, meninggal dunia ataupun dikasih limpas. Kalau Allah mau menukar raja, Allah boleh membuatkan raja itu meninggal supaya ada raja baru lagi yang Dia angkat sendiri. Allah juga boleh mengambil takhta raja itu dan memberi kepada orang lain. Tetapi maksud ataupun perkataan aslinya adalah Dia menyebut causing pass away. Dia membunuh raja. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Allah adalah penyebab atau menyebabkan, causing to rise king, untuk membangkitkan raja. Seperti Saul, Allah sudah tidak berkenan menjadi raja. Lalu Dia ambil takhta Saul, berikan kepada Daud, si anak kecil. Dikatakan masih kemerahan. Kalau masih kemerahan, boleh dikatakan di bawah usia 20 tahun. Masih anak muda. Lalu diambil takhta dari Saul. Saul menyetujui atau tidak taktanya diambil? Pasti dia tidak menyetujui. Tetapi Allah punya cara lain supaya takhta itu diambil. Dia hantar banyak masalah, dia buat begini, buat begitu terhadap Saul dan sebagainya, sehingga Saul mundur. Nah, sedang jemaah, Allah boleh menyebabkan takhta atau kemegahan itu diambil ataupun merampasnya semula dan memberikan kepada orang lain. Sebab kekuasaan dunia ini semuanya di tangan Tuhan. Lalu Daniel juga menyebut begini, Dia mengaruniakan hikmah dalam terjemahan Borneo, tapi dalam terjemahan Indonesia hikmat. Kalau pengertian bahasa Melayu, hikmah itu adalah sesuatu yang terjadi, yang kita perolehi manfaatnya. Tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya pula hikmat, yaitu sesuatu daya kepintaran. Tetapi
bila saya membaca kembali, dia merujuk kepada sesuatu daya kepintaran. Dia memberikan hikmah kepada orang bijak dan pengetahuan kepada orang yang memiliki pengetahuan, pengertian. Maksudnya orang yang sudah sedia tahu, sudah sedia mengerti, ditambahkannya lagi. Mengaruniakan dalam terjemahan bahasa aslinya yaitu granting, memberi. Dalam arti anugerah, karena Allah memberi kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu disebut karunia ataupun anugerah. Lalu dia memberikan hikmat, mengaruniakan, memberi sesuatu, anugerah berbentuk hikmat, yaitu hikmah. Susah sebut nih, cek. Siapa bahasa pandai Arab sini? Dia cek, dia ada tuh bahasa kita cekmah. Cekmah yaitu hikmah ataupun wisdom, kebijaksanaan, daya fikir yang sangat dalam. Daya fikir yang sangat dalam yang disebut sebagai hikmah. Allah memberikan daya fikir yang sangat dalam kepada siapa yang dikehendakinya. Kadang kalau orang yang tidak punya banyak hikmat, dia menganggap hikmat itu pada seseorang sebagai satu kebodohan. Nah, sedang jemaah, Allah memberikan hikmat, daya fikir yang sangat dalam kepada siapa yang dikehendaki. Ini merujuk juga kepada Daniel dan kepada orang bijak. I check min kepada orang bijak, unto the wise ataupun to wise men. Dia menyebut sini maskulin dalam frasa aktif, jadi dia merujuk kepada seorang laki-laki karena wanita pada masa itu tidak diiktiraf. Sedang jemaah, dan pengetahuan kepada orang yang memiliki pengertian, and knowledge to the ones knowing of understanding. Dia memberikan pengetahuan kepada orang yang memiliki pengertian. Orang yang memiliki pengertian, itulah yang diberikan pengetahuan. Merujuk kepada Daniel sebagai seorang yang berpengertian, tetapi pada masa itu memerlukan campur tangan Tuhan, lalu diberikannya pengetahuan. Sedang jemaah, pengetahuan kepada orang yang memang sudah memiliki pengertian, bukan kepada orang yang tidak berpengertian. Dia merujuk kepada Daniel dan para sahabatnya. Lalu dia juga mengatakan, dia menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Dia menyingkapkan, iwa glab, menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Dalam bahasa asli, terjemahan aslinya lalu diterjemahkan kepada bahasa Inggris, he revealing, yaitu mendedahkan. Dia menyingkapkan, dia mendedahkan. Terjemahan King James itu adalah reveal. Reveal masih kepada mendedahkan, tetapi bentuk kata kerjanya berlainan. Sedang jemaah, dia menampakkan sesuatu yang tertutup. Maksud dia menyingkapkan hal-hal tersembunyi adalah dia mendedahkan sesuatu, menampakkan sesuatu yang tertutup, yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dicapai oleh kebijaksanaan manusia, tidak dapat diolah oleh pikiran normal manusia rata-rata. Inilah yang dia singkapkan, hal yang dalam. Dia dedahkan hal yang dalam, yang belum kelihatan, memecahkan sesuatu rahasia yang belum lagi diketahui umum. Dia memecahkan suatu yang misteri, yang tidak diketahui, yang ditutupi, yang disembunyikan. Dia mendedahkan, dia menyingkapkan kepada Daniel. Lalu hal-hal lain, dia menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Hal-hal yang dalam, hal-hal yang dalam terjemahan aslinya omikha, the deep thing, jauh ke bawah dari permukaan, jauh
dari ke bawah, dari permukaan, sehingga dia disebut sebagai yang paling dalam. Nah, sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, suatu perkara yang di luar daripada pikiran rata-rata manusia. Rata-rata manusia, bahkan manusia yang bijaksana. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan. Dan tersembunyi, dia mendedahkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi. Umus harta tersembunyi, the secret thing, perkara rahasia, sesuatu yang hanya diketahui oleh orang tertentu, tidak diketahui oleh orang-orang, disembunyikan dari pengetahuan orang. Sesuatu yang disembunyikan, itulah yang Allah keluarkan. Sesuatu yang ada di dalam daripada permukaan yang tidak diketahui, dia keluarkan, dia dedahkan, dan dia memberitahu, dia memberikan penyingkapan kepada Daniel. Allah itu luar biasa. Sepertinya Allah itu mengetahui bahkan satu titik pun yang terjadi. Sebab itu Daniel mengatakan Allah itu adalah Elyon. Bukan Allah yang tidak pandai bicara, bukan Allah yang disebut dewa-dewi yang tidak tahu menahu, Allah yang kaku, yang hanya dipanggil setiap hari berapa kali, tetapi tidak menyingkapkan hal yang tersembunyi. Allah bukan Allah sebegitu. Allah menyingkapkan saat sesuatu yang kita perlukan, memberitahukan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang. Nah, sidang jemaah, lalu terjemahan asli disembunyikan. Konteks makna mimpi Nebukadnezar yang disembunyikan daripada pengetahuannya sendiri maupun para orang-orang bijak di Babel oleh Tuhan. Dan rahasia itulah yang telah disingkapkan, didedahkan Allah kepada Daniel. Lalu dia mengatakan lagi, dia mengetahui apa yang ada di dalam gelap dan cahaya menetap di dalamnya. Dia mengetahui ido, knowing, dia mengetahui apa yang ada di dalam gelap, yaitu keadaan yang tidak dapat dijelaskan, suatu misteri disebabkan tidak hadirnya terang atau tidak ada petunjuk, suatu keadaan yang sengsara dan menyedihkan, suatu yang tersembunyi, sesuatu yang mengerikan. Tetapi konteks yang dipakai oleh Daniel adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui, tidak dapat dijelaskan, sebab tidak ada petunjuk. Sedang jemaah, dan cahaya menetap di dalamnya. Unir aom isra, unir aom as isra, yaitu stream of light with him be solved. Dia punya makna dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih dekat daripada yang telah diterjemahkan dalam bahasa Borneo, yaitu stream of light with him being solved, yaitu aliran cahaya dengan dia diselesaikan. Tetapi sukar untuk kita lihat bagaimana keadaannya. Aliran cahaya dengan dia diselesaikannya, yaitu kegelapan dialiri cahaya yang ada padanya. Sesuatu yang misteri, keadaan yang tidak dapat dijelaskan, suatu misteri yang tidak kelihatan, tersingkap karena ketiadaan cahaya, suatu keadaan yang sengsara dan menyedihkan, suatu yang tersembunyi, suatu yang mengerikan, telah diselesaikan dan disingkapkan melalui aliran cahaya yang ada pada Allah. Suatu yang tidak punya petunjuk dapat diselesaikan melalui daripada petunjuk yang ada pada Allah, sebab Allah Maha mengetahui. Nah, sidang jemaah, dalam konteks Daniel, Allah telah menyingkapkan suatu yang tersembunyi dan rahasia karena tidak ada kehadiran cahaya, telah diselesaikan oleh Allah, disingkapkan sehingga menjadi terang dan terfahami oleh Daniel, yaitu misteri mimpi raja. Dan sekarang tidak ada lagi rahasia yang tidak terfahami oleh Daniel, sehingga dia boleh jelaskan maksud mimpi raja itu. Sedang jemaah, melalui daripada doa pujian Daniel kepada Allah,
maka kita dapat memahami dan mengetahui bahwa Allah yang telah membantu Daniel untuk menyingkapkan rahasia mimpi raja adalah yang pertama, berkuasa atas waktu, kairos, menjadikan sesuatu berbeza dengan keadaan asalnya, menukar, menyusun semula urutan sesuatu, mengolah, memindah sesuatu dari tempat asalnya, mengalih, menukar arah pandangan, haluan apa sahaja dan siapa sahaja yang dia kehendaki. Allah seperti seorang pencatur yang melakukan apa-apa yang dikehendakinya, dan tidak ada siapapun yang boleh mencabar Allah. Tidak ada siapapun yang boleh menggagalkan Allah. Tiada sesuatu pun yang dapat menghalangnya daripada melakukan semua yang ia kehendaki. Berikutan minggu lalu ada saya katakan bahwa saya percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan sesuatu perkara yang tidak baik berlaku secara massal ataupun secara besar-besaran melibatkan berjuta-juta nyawa tentang vaksin. Nah, sebab saya percaya bahwa Allah adalah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Sebab itu saya merasa sedih dengan orang-orang yang benar-benar menolak vaksin. Sebab apa saya sedih itu mereka punya halal, tetapi pandangan mereka tidak benar. Chip 66 lah. Tidak tahu siapa yang menyampaikan khotbah tentang chip 66 ini sehingga menyebabkan orang-orang lain merasa ataupun punya pandangan yang tidak benar dan sebagainya. Sedangkan kalau soal teologi, apalagi teologi yang begini dalam, harus meminta bantuan orang-orang yang memang kerjanya mengkaji teologi, bukan kepada orang-orang yang sebatas tahu, nanti menyesatkan. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita percaya Allah berkuasa atas waktu, atas segala musim. Kalau Daniel saja ditolongnya, apalagi orang-orang lain yang berseru kepadanya. Walaupun Daniel itu adalah manusia spesial, tetapi saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, menumpahkan darahnya untuk kita, otomatis kita menjadi manusia spesial juga. Sebab darah spesial itu diuntukkan kepada kita, sehingga kita jadi spesial juga. Sedang jemaah, yang kedua, Allah berkuasa atas musim. Dia mengatur musim, merancang rencana, dan tanpa gagal melakukan. Dia mengatur semua, dan dia merancang rencana, dan tanpa gagal dia melakukan. Dia mengatur jangka masa, dia mengatur masa untuk melakukan sesuatu, dia mengatur berlakunya sesuatu, dia mengatur peluang, dia mengatur kesempatan. Karena kita percaya kalau Allah yang mengatur semua, kita sentiasa punya peluang, punya kesempatan, karena Tuhan mengatur apa-apa saja. Dan dia juga yang ketiga, dia juga murah hati untuk memberikan hikmat kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Dia murah hati, Allah tidak kedekut. Saat Daniel minta belas kasihan Tuhan, saat Daniel minta kasih sayang Tuhan, supaya nyawa mereka jangan juga dilenyapkan seperti orang-orang bijaksana lain di Babel, maka Allah dengan murah hati memberikan hikmat kepada Daniel. Allah tidak perlu dipujuk-pujuk. Kalau Allah tahu itu keperluan, Allah bagi. Kita sebagai orang Kristen harus set dalam indah kita bahwa Allah bermurah hati. Minta saja, berdoa saja. Kalau keperluan itu Allah akan berikan. Minta hikmat, Allah murah hati memberikan hikmat kepada orang yang meminta. Dan hikmatnya yang tidak tertandingi itulah yang ia berikan. Dia berikan kepada orang yang memintanya. Tidak ada satupun orang-orang bijaksana di Babel
dapat mengungkapkan misteri mimpi raja, sedangkan Babel adalah sebuah kerajaan yang sangat besar. Namun Daniel yang adalah insan buangan di negara Babel telah disingkapkan rahasia mimpi raja. Sedang jemaah yang keempat, selalu menyingkapkan, Allah selalu mendedahkan hal-hal yang tersembunyi dan tidak terfahami oleh manusia. Dia adalah Allah yang bijaksana dan tidak ada satupun tersembunyi dari sepengetahuannya. Allah Maha Tahu. Sebab itu Daniel menggambarkan Allah itu sebagai Elyon, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada yang dapat menandingi dia. Sedang jemaah, Allah adalah Elyon, Allah yang Maha Tinggi, dan ini sudah dibuktikan oleh Daniel sendiri sebagai seorang nabi dan seorang bijaksana di seluruh bangsa kerajaan Babel. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita bahwa Allah adalah Elyon? Dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam gelap. Dialah yang mengetahui hikmat. Dialah yang berkuasa atas waktu, masa, dan musim. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, tidak pernah gagal, dan dia perencana seperti seorang pencatur profesional. Saat dia melakukan sesuatu, dia pasti lakukan tanpa gagal. Itu adalah Allah kita. Allah kita luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak kaku, Allah yang tidak jauh, Allah yang tidak keras, Allah yang tidak pendiam, Allah yang sentiasa, bukan Allah yang sentiasa mau ditinggi-tinggikan saja tanpa melihat umat, tetapi Allah kami adalah Allah yang sangat dekat, Allah yang sangat bijak, Allah yang maha tinggi, Allah yang sentiasa dekat di hati kami. Bahkan di pihak Allah senantiasa berinisiatif untuk membawa kami ke jalan yang lebih baik, untuk membawa dan memberikan kami kehidupan yang lebih bahagia, karena Tuhan adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih sayang. Ya Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau Allah yang bijaksana, Allah yang punya segala sesuatu, Allah yang tidak pernah gentar terhadap musuh-musuh. Sebab itu kami merasa aman dan selamat bila berada di tangan Tuhan. Biarpun badai menerpa, biarpun apa saja kami hadapi, sama ada kesedihan, kekecewaan, suka, duka, kebahagiaan dan sebagainya, semuanya kami percaya bahwa kami dalam kawalan penuh Tuhan, dan kami berharap penuh kepada Tuhan, sandaran kami yang kuat, karena Tuhan tidak pernah dapat ditandingi oleh siapapun. Oleh itu ya Bapa, kami berdoa, belas kasihan Tuhan terus memenuhi kehidupan kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi segenap aspek dalam hidup, dalam ruangan hidup kami, bahkan ekonomi, perniagaan, pekerjaan, dan sebagainya. Seluruh masa depan kami, anak-anak, dan sahabat-sahabat, semua kami serahkan di dalam tangan-Mu, karena kami tidak pernah sia-sia untuk meletakkan itu di dalam tangan Tuhan, karena Allah adalah Allah Elyon yang maha tinggi. Terpuji Kau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.